Halo, Anda kembali menyaksikan rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting. Kali ini yang akan kita rilis adalah hasil survei calon-calon gubernur pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah. Dan hasil survei ini akan dipresentasikan oleh Direktur Eksekutif SMRC, Mas Denny Irvani. Mas Denny, kita akan kembali merilis hasil survei Jawa Tengah. Bulan lalu kita sudah juga ada rilis survei yang sama. Dan pada bulan lalu kita temukan selisih antara dua pasangan yang bertarung di sana. Pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dengan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin itu sangat tipis. Nah, kita ingin tahu bagaimana perkembangannya setelah sebulan survei yang lalu itu. Kenapa ini penting? Saya kira ya pertama bahwa ini adalah provinsi yang sangat besar. Ini provinsi dengan populasi penduduk nomor 3 di Indonesia. Kemudian yang kedua, memang ini jadi perhatian publik karena ada banyak faktor di sana. Ada pertarungan antara dua jenderal dari latar belakang institusi yang berbeda dan publik membicarakan itu. Kemudian di sana juga disebut-sebut pertarungan kembali antara PDI Perjuangan itu ya, Ibu Mega melawan kubunya Pak Jokowi misalnya ya di sana. Jadi ini sangat menarik. Nah, kita ingin tahu perkembangan terakhir survei atau elektabilitas dari masing-masing pasangan, apalagi kalau kita mengingat bahwa semakin dekat ke hari H, kalau kita hitung dari publikasi hasil survei ini 11 hari lagi begitu ya, jadi sangat dekat. Itu yang pertama, dan tentu saja kita ingin juga tahu kira-kira latar belakang apa yang kemudian menyebabkan elektabilitas dari masing-masing pasangan itu, apa yang kita bisa baca dari elektabilitas itu. Kemudian juga kita juga ingin tahu tentu saja soal metodologi yang digunakan oleh SMRC dalam survei kali ini. Silakan. Baik, Mas Aidiman, terima kasih. Kita lanjutkan ya diskusi kita pada bulan lalu. Kita rilis hasil survei di Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita akan mengupdate bagaimana elektabilitas dari dua pasangan calon, yaitu Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, dan pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Kita terakhir melakukan survei di Jawa Tengah pada 7 sampai 12 November 2024. Jadi ini baru ya, baru selesai. Dengan metode ini saya perlu jelaskan ya, populasi surveinya adalah warga negara yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah atau punya hak pilih, dan kita memilih sampel sebanyak 1.210 orang dengan metode multi-stage random sampling, atau lebih lengkapnya stratified multi-stage random sampling, dengan sampel sebanyak 1.210 responden ini diperkirakan margin of error plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi kalau nanti kita lihat selisih suara dua pasangan itu lebih dari 2 kali margin error, yaitu lebih dari 5,8%, maka kita punya kesimpulan yang meyakinkan bahwa pasangan yang satu di atas pasangan yang kedua, gitu ya. Tapi kalau selisihnya ternyata lebih kecil, ya kita tidak bisa menyimpulkan secara meyakinkan. Seperti apa hasilnya nanti kita akan lihat ya. Kemudian responden dalam survei ini dipilih secara acak tadi ya, diwawancara lewat tatap muka oleh pewawancara yang dilatih. Dalam survei kita melakukan quality control dengan spot check 20% dari sampel total sampel. Spot check itu mendatangi kembali responden untuk diperiksa, ditanyakan, diverifikasi begitu ya. Kemudian ada callback lewat telepon. Jumlahnya 41% dari total sampel. Dan dari quality control kita tidak menemukan ada
kesalahan berarti. Hasil callback misalnya kita bandingkan, dalam callback itu kan kita tanyakan juga kalau pilkada dilakukan sekarang siapa yang mau dipilih gitu. Nanti data hasil callback itu kita bandingkan dengan hasil wawancara dari surveyor, itu tidak ada perbedaan yang berarti gitu ya. Artinya hasilnya konsisten. Nah ini flowchart memberikan sampelnya ya. Dalam survei ini kalau mau dijelaskan metode stratified multi-stage random sampling itu dalam survei di Jawa Tengah, pertama stratified itu menstratifikasi populasi berdasarkan kabupaten kota. Nah, artinya nanti kita ujungnya adalah menjamin bahwa ada sampel di setiap kabupaten kota, gitu ya. Di setiap kabupaten kota, nah, jadi setiap kabupaten kota itu dipilih sampel secara bertingkat, secara berjenjang. Tingkat pertama memilih desa atau kelurahan, itu sebutnya primary sampling unit, gitu ya. Dalam survei ini desa kelurahan dipilih secara random dengan jumlah proporsional. Jadi kabupaten yang besar itu desa atau kelurahan terpilihnya juga lebih banyak dibanding yang kecil. Setelah desa terpilih, di desa terpilih kemudian dipilih 5 RT. Nah, RT ini kita sebut juga secondary sampling unit ya, SSU, secara acak. Jumlahnya berapa? 5. Nah, kemudian di setiap RT dipilih, di stage ketiga memilih kakak atau keluarga. Kemudian yang terakhir, yang ultimate sampling unitnya memilih 1 orang anggota keluarga di kakak terpilih. Gitu. Jadi ada 4 stage pemilihan sampelnya. Perlu juga saya jelaskan, dalam survei ini pertama-tama ditetapkan jumlah sampel awal 1.210 responden untuk dipilih secara acak dengan metode tadi. Tapi dari target itu yang berhasil diwawancara sesuai pengacakan awal stratified multi-stage random sampling itu ada 923 responden atau 76% itu ya responden aslinya. Nah, sebanyak 287 responden itu tidak bisa diwawancara dan atau tidak dapat dipilih dengan prosedur pengacakan awal, yaitu pengacakan tanpa pergantian unit gitu ya, di semua stage pemilihan sampel tadi ada 4 stage, karena ada berbagai alasan. Yang paling banyak itu dari 287 orang itu 143-nya sedang tidak berada di rumah selama survei berlangsung. Itu ada 143 orang responden rencananya di situ, dan kita tidak berhasil karena alasan itu, atau 49,8%. Sebagian atau hampir 50% karena kita tidak bisa menemui responden karena sedang tidak ada di rumah. Yang kedua, ada juga alasan ditolak oleh kelurahan. Ada 50 responden rencananya kita mau survei di kelurahan yang ditolak itu. Nah, kalau tadi kita lihat metodologi, 1 kelurahan itu kan 10 responden. Ya. Ini artinya ada 5 kelurahan yang kita tidak dapatkan izin, ya. Jadi yang paling banyak ini yang tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah. Ini agak-agak berbeda sedikit dengan Jakarta ya, survei kita yang lalu. Ya. Justru ditolak kelurahan yang banyak. Ditolak ketua RT. Ketua RT. Ketua RT. Kalau di Jakarta kemarin ya kita rilis, ini agak beda nih ya. Kalau di sini karena memang orangnya tidak ada gitu ya. Oke, dan juga berbagai alasan yang lain, ada juga yang menolak diwawancara, itu 33 responden gitu ya, harus kita tidak berhasil mewawancara yang sesuai pengacakan awal. Kemudian 287 responden itu atau orang itu yang harusnya kita wawancara, kita tidak berhasil, kita melakukan pergantian dengan prosedur seperti ini. Karena ada berbagai tingkatan tadi kan. Kalau kelurahannya menolak atau tidak memberikan izin, kita melakukan penggantian desa atau kelurahan melalui pengacakan
yang dilakukan oleh pihak statistician di kantor pusat, gitu ya. Ini kelurahan penggantinya kalau memang tidak berhasil, dan peneliti di lapangan survei di kelurahan pengganti itu. Lalu kalau dalam kasus survei tidak bisa dilakukan di tingkat RT karena misalnya nggak diperoleh izin dari ketua RT gitu ya, tadi kan ada juga, maka dipilih RT pengganti secara acak oleh peneliti di lapangan, dia menggunakan aplikasi pengacakan ya, pengacakan RT yang selanjutnya. Atau RT-nya sudah mengizinkan, lurahnya sudah mengizinkan, tapi ternyata kita tidak berhasil mewawancara orangnya, datangi tidak ada di rumah gitu ya. Misalnya sedang berkebun atau sedang pergi keluar kota atau ada yang menolak, maka dilakukan pergantian responden dengan cara peneliti di lapangan mewawancarai responden pengganti yang profilnya sama atau sangat mirip dengan responden asli. Dari berbagai aspek demografis, kemiripan itu dilihat pertama dari gendernya. Kalau yang harusnya diwawancara laki-laki, penggantinya harus laki-laki. Kalau yang perempuan, penggantinya harus perempuan juga. Kemudian dari sisi agama, kalau pengganti yang asli harusnya agamanya Islam, penggantinya juga harus Islam. Kalau non-Muslim harus non-Muslim. Suku bangsa begitu juga. Dan berbagai variabel yang lain, kelompok umurnya itu harus dalam kelompok yang sama. Kalau dia milenial ya milenial juga gitu kan, jangan diganti yang tua nanti. Kenapa begitu? Karena kita tahu ya bahwa perilaku memilih itu juga ditentukan oleh karakteristik demografis pemilih itu gitu ya. Pilihan berdasarkan agama, berdasarkan suku bangsa itu bisa bervariasi. Karena itu kita harus kita merasa penting untuk kalau melakukan penggantian responden ya harus sama supaya yang mengganti ini profilnya sama dengan yang diganti gitu ya. Termasuk nanti variabel utama kita variabel pilihan. Nah, kita udah cek gitu ya responden yang asli dengan responden yang semua termasuk yang pengganti itu bagaimana hasilnya. Ternyata nggak beda signifikan. Gitu ya, kita gunakan semua supaya power sampelnya juga cukup bagus gitu ya. Kemudian kita juga melakukan pembobotan data agar tidak terjadi bias dalam estimasi hasil survei dengan metode iteratif proportional fitting gitu ya, atau nama lainnya ranking gitu. Sehingga proporsi demografi pada sampel kurang lebih sama dengan demografi populasi. Dan ini data yang telah dibobot, itulah yang kita gunakan dalam menganalisis dan kita akan diskusikan hasilnya nanti. Selanjutnya kita lihat sama-sama di sini ada profil demografis sampel. Ini cara kita memvalidasi sampel dibandingkan dengan populasi gitu ya. Dari BPS kita peroleh informasi laki-laki 49,9%, perempuan 50,1%, udah hampir 50-50. Nah, sampelnya juga kita cek antara sampel yang tidak dibobot dan sampel dibobot. Kalau tidak dibobot itu udah 50-50 juga karena sejak awal kita merancangnya gitu ya. Kalau di keluarga yang satu, di dalam satu RT respondennya laki-laki, keluarga yang kedua kita desain perempuan, ya, begitu sebaliknya. Dari sisi desa kota, usia, pendidikan, agama, dan etnis kita bisa bandingkan nih Mas, profil demografinya dari sampel dengan populasi. Antara sampel yang tidak dibobot dengan dibobot dan dengan populasi. Yang paling kelihatan barangkali diantaranya adalah usia ya. Usia kalau sampel yang tidak dibobot itu pemilih berusia yang lebih mudanya kurang terwakili ya. Terutama yang kurang dari 20 tahun itu hanya 3,7% di sampel awal, sampel yang kita peroleh gitu ya. Menurut data di populasi harusnya 8,2%. Jadi underrepresented gitu ya. Nah karena itu dia harus dibobot
diberikan nilai yang proporsional supaya proporsinya lebih besar. Nah ini setelah dibobot hasilnya jadi sama atau jadi mirip gitu ya dengan populasinya. Jadi kalau misalnya tadi usia 20 tahun ke bawah ini itu artinya satu responden yang usia itu nilainya tidak satu begitu ya? Betul. Jadi lebih naik. Dibandingkan yang berlebih gitu ya, dibandingkan yang berlebih. Karena ada juga kategori yang berlebih di sini harusnya 7,6%, usia 56 sampai 60 kita dapat 10,1. Itu kan kelebihan. Okay. Maka dibobot dengan angka yang kurang dari 1. Kalau dia kalau dia kurang seperti usia 20 tahun ke bawah, dia akan mendapat bobot lebih dari 1 angka bobotnya, kan begitu kira-kira. Dari si agama, etnis itu tidak terlalu jauh ya, tidak dibobot pun sudah proporsional itu ya dengan populasi. Mungkin pendidikan juga kelihatan. Pendidikan SD ke bawah kita dapat 37,3, harusnya 44. Nah, berarti kurang, dia harus dibobot. Jadi sampelnya yang pendidikan bawahnya kurang, kira-kira kurang proporsional. Maka itu kita lakukan pembobotan. Sebab kalau tidak nanti akan bias ke kelas yang menengah ke atas, yang bawahnya kelihatannya kurang. Lalu dari sisi wilayah, kalau wilayah memang karena tadi stratifikasi menurut kabupaten kota dan kita sudah proporsionalkan sampelnya, dia tidak dibobot pun dia sudah proporsional gitu ya. Oke, baik, kita lanjut Mas Saidiman langsung ke temuan survei ini, yaitu peluang para kandidat ya. Dalam survei kita bertanya kepada responden, seandainya pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dilaksanakan sekarang, siapa yang akan Ibu atau Bapak pilih di antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berikut? Gitu. Kita gunakan simulasi kertas suara, gitu ya. Kasih kertas suara untuk dicoblos, gitu ya, dicoblos pilihannya. Nah, dari pertanyaan ini kita memperoleh hasil pasangan Andika Perkasa Hendral Prihadi mendapat dukungan 50,4%. Kemudian pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin itu elektabilitasnya 47%. Lalu masih ada 2,6% yang tidak menjawab. Ya. Apa artinya dari data ini? Yang pertama, selisihnya. Tadi sejak awal saya sudah sampaikan, margin of error survei kita ini 2,9%. Jadi butuh selisih 2 kali margin error untuk menyimpulkan pasangan yang satu lebih kuat dari pasangan yang kedua atau sebaliknya. Kalau kita lihat selisihnya ini adalah 3,4% ya selisihnya. Jadi lebih kecil dari 2 kali margin error selisihnya itu. Karena itu tidak bisa disimpulkan secara meyakinkan apakah pasangan Andika Henry di sini signifikan di atas pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin. Walaupun tadi ada selisih 3,4%, secara statistik menurut ilmu statistika belum bisa disimpulkan secara meyakinkan. Faktanya bisa saja kalau Ahmad Lutfi ternyata plus 2,9, itu kan jadi 49,9 tuh. Ya. Sementara Jenderal Andika minus 2,9. Nah, jadi masih bisa ketemu gitu ya. Jadi nggak konklusif gitu. Ketemu ujung atas sama ujung bawah gitu ya. Jadi masih belum terpisah gitu ya. Kalaupun ada kondisi semacam itu gitu ya. Jadi itu yang paling mendasar untuk bisa dibaca gitu ya. Jadi jangan disimpulkan oh ini yang menang sudah jelas pasangan
Andika tidak jelas. Ilmu statistika ini belum jelas gitu. Walaupun angka absolutnya kalau kita bandingkan survei bulan lalu, ini terlihat lebih melebar ini, 3,4. Kita coba lihat ya perbandingannya dengan survei bulan lalu, bahkan dengan survei sebelumnya ya. Ini kan kita punya survei di Jawa Tengah ini 3 kali, dari September 2024, lalu Oktober, dan sekarang di November. Nah, kita lihat dulu dari September ke November gitu ya. Dari jangka waktu 2 bulan itu pasangan yang merah itu Andika Hendy naik dari 36,6 pada September, sekarang di November 50,4. Itu kenaikan yang signifikan karena naiknya lebih dari 5,8. Oke. Ya kan? Itu kalau kita bandingkan 2 titik survei, kita bandingkan juga, masukkan juga margin errornya, gitu. Sama dengan membandingkan, kira-kira sama dengan membandingkan suara calon juga. Signifikan apa tidak? Signifikan, karena itu kenaikannya sekitar 14% kan, gitu ya. Kalau dari September ke November. Nah, sementara pasangan Ahmad Lutfi Tajasin ini dari 57,9 ke 47% dalam 2 bulan. Itu turunnya sekitar 10 poin ya, 10%,9 itu juga lebih dari 5,8. Jadi kita bisa yakin nih kalau dari September ke November memang ada perubahan yang signifikan dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan itu. Pasangan Lutfi turun dan pasangan Andika naik. Nah, tapi kita punya 2 titik. Lalu pertanyaannya mungkin juga menarik, dari 2 survei terakhir bagaimana? Gitu ya. Kalau tadi di 3 titik kita bisa bandingkan, titik pertama awal sampai akhir, itu kelihatan ada penurunan. Tapi dari Oktober ke November, itu kita tidak melihat ada perubahan yang signifikan secara statistik. Suara pasangan Andika 48,1 pada Oktober menjadi 50,4, itu hanya bergerak 2,3 kan. 2,3 itu kita tidak bisa menyimpulkan naik gitu. Yang paling bijaksana barangkali itu adalah tidak terlihat ada perubahan berarti gitu. Kita belum bisa nyimpulin naik gitu. Lalu pasangan Ahmad Lutfi juga dari Oktober ke November 47,5 ke 47. Itu kan seolah turun 0,5 gitu. Nah, orang statistika bilang harusnya mengatakan tidak ada perubahan berarti atau tidak perubahan yang signifikan. Jadi bisa dikatakan dalam 1 bulan terakhir ini persaingannya semakin ketat. Gitu ya. Kalau dalam 2 bulan kita lihat tuh ada perubahan signifikan, ya, ada yang naik, ada yang turun. Di 1 bulan itu makin ketat nih, gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa bulan lalu itu ada perubahan, ada kenaikan pada Andika, penurunan pada Lutfi, tetapi sebulan terakhir ini kemudian perubahan itu relatif stabil gitu ya. Ya, bisa Pak Lutfi misalnya tidak kemudian membaik setelah turun, Pak Andika tidak kemudian turun setelah naik ya. Atau turun atau bahkan melejit lebih jauh lagi, kita belum lihat juga gitu ya. Nah, faktanya semacam itu, dua titik terakhir itu kurang lebih sama, jadi ketat sekali gitu ya. Persaingan keduanya secara elektoral gitu ya. Nah, kemudian kita cek ini ada variabel penjelasnya ya, explanatory variabelnya, kita cek popularitasnya. Karena popularitas itu ada sisi kuantitas, yaitu pengetahuan terhadap calon, ada sisi kualitas, yaitu kesukaan, likability, kedisukaan calon. Yang warna biru ini pengetahuan, jadi tahu atau tidak tahu calon-calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian kalau tahu, responden yang tahu kita tanyakan lebih jauh, apakah suka atau tidak suka dengan tokoh itu. Nah, pertanyaan tentang tahu tidak tahu kita lihat di grafik warna biru,
Yang paling tinggi di sini Andika ya, 71%. Nah, dari yang tahu ada 94% yang suka kepada Andika. Jadi kita bisa mengatakan tingkat penerimaan Andika itu 94%. Terus secara mudah kita bisa katakan begitu. Lalu Ahmad Lutfi yang tahu 67%, dari yang tahu yang suka 90%. Atau kualitasnya 90. Nah, jadi dari sisi kuantitas Andika di atas Lutfi 4% walaupun tidak jauh atau tidak signifikan jaraknya. Kemudian dari sisi kualitas juga 4%. Jadi perbedaannya sekitar 4%, tidak jauh. Dan karena itu pula elektabilitasnya pun tidak jauh. Kalau tadi kita ingat 3,4 ya. 3,4% elektabilitas kedua pasangan ini selisihnya gitu kan. Ini juga konsisten karena popularitasnya pun tidak beda jauh. Gitu. Malah jadi aneh kalau kita ternyata popularitasnya beda jauh kok dekat. Kalau ini memang sangat konsisten menurut saya. Jadi variabel psikologis ini ya sangat bisa menjelaskan bagaimana pemilih Jawa Tengah memilih calon gubernurnya gitu ya. Tapi Mas, ini bisa nggak kita dari data ini kita menyatakan bahwa Pak Andika ini lebih dikenal, lebih populer dan juga lebih diterima oleh publik Jawa Tengah dibanding yang lain? Ya, kecenderungannya ada jelas gitu ya. Kalau mau dibaca kecenderungan lebih dikenal dan lebih disukai itu jelas angkanya tadi selisih 4 poin ya, 71 banding 67 kan di atas gitu ya, 94 dengan 90. Tapi jaraknya memang tidak jauh kan. Nah itu kan jarak yang tidak signifikan sebetulnya. Tadi kita konsisten dengan definisi signifikansi itu ya. Kita perlu jarak lebih dari 5,8. Nah jarak 4% ini sebetulnya nggak jauh, tidak bisa dikatakan ada perbedaan yang sangat besar pada sisi kuantitas maupun kualitas mereka. Tetapi bagaimanapun dalam menjelaskan selisih yang kecil pada elektabilitas 3,4% ini, angka ini sangat mencerminkan gitu ya. Siapa yang lebih populer, siapa yang lebih disukai, dia yang lebih banyak dipilih. Kan itu sangat logik gitu ya, sangat logik. Sementara pasangan-pasangannya, wakil-wakilnya itu relatif tidak seterkenal calon gubernurnya. Gitu ya. Taji Yasin dikenal 45%. Ini seorang mantan wakil gubernur. Mungkin di Jawa Tengah itu wilayah yang mungkin luas begitu, atau mungkin tidak tersosialisasikan gitu ya sebagai mantan wakil gubernur. Mungkin harapannya Pak Taji Yasin bisa lebih populer, ternyata tidak begitu gitu ya. Tetap lebih populer calon gubernurnya. Begitupun Henry. Walaupun kan, dia mantan wali kota. Nah, ya, apalagi kalau hanya wali kota kan jadi wajar gitu ya. Wakil gubernur 45, wali kota 26. Itu sesuatu yang saya kira sangat bisa dipahami. Tapi dari sisi aspek kualitasnya kurang lebih juga relatif tidak jauh beda ya, 94, 89. Tidak signifikan juga perbedaannya dari sisi kualitas. Tinggal bagaimana mereka saling memperkenalkan diri kepada pemilih. Oke, selanjutnya kita cek juga. Nah ini trennya ya, tren dari popularitas yang sebelah kiri ini pengetahuan ya, tahu atau tidak tahu calon gubernur. Yang sebelah kanan suka atau tidak suka dari yang tahu. Kita cek tadi kan kita ingat elektabilitas pasangan Andika itu naik secara signifikan dari September ke November. Itu karena juga popularitas juga naik secara signifikan. Dari 60 ke 71 itu kan naik 9 poin, kenaikan yang signifikan. Kemudian sementara pada saat yang sama kita melihat untuk Ahmad Lutfi itu awareness-nya tidak
banyak bergerak ya. Dalam 2 bulan terakhir relatifly stagnan di angka 67-69. Itu tidak ada perbedaan lah, kita tidak bisa mengatakan ada perkembangan pada beliau gitu ya. Kalau Pak Andika dalam 2 bulan kita kelihatan ada. Tapi kalau dalam 1 bulan juga kelihatannya tidak terlihat juga, 67 ke 71 itu tidak terlalu banyak gitu. Lalu dari sisi kualitas ya, dari sisi kesukaan itu Pak Andika yang warna merah dari 87 ke 94. Itu kan naik 7 poin tuh. Ya. 7 poin tentu dari yang tahu ya, dari yang tahu sampelnya tidak sebesar 1210 gitu ya. Tapi 7 poin mungkin kita bisa perkirakan cukup signifikan gitu ya. Sementara kesukaan pada Ahmad Lutfi 86 ke 90 naiknya 4 poin. Kalau dibaca 2 bulan itu kan tidak banyak perubahannya itu gitu. Walaupun kalau kita mau berspekulasi, wah ini sepertinya pernah turun gitu ya dari 86 ke 85 1 poin terus naik lagi ke 90. Tapi kalau dibaca signifikansinya tidak signifikan sebetulnya. Tapi gerakan dari penerimaan, ya, grafik tingkat penerimaan ini juga konsisten. Kalau dulu di bulan Oktober sempat menurun, Ahmad Lutfi itu karena penurunan atau tidak mandeknya likability-nya dan juga awareness-nya. Pada saat yang sama lawannya itu menguat dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Jadi ini kan persaingan gitu ya. Kalau ada yang menguat, salah satunya menguat, itu artinya gapnya makin besar. Itu yang menyebabkan dulu sempat ada penurunan atau kenaikan pada masing-masing calon dan terakhir tidak ada banyak perubahan yang berarti. Kira-kira ini yang bisa menjelaskan mengapa ada persaingan yang sangat ketat dalam 1 bulan terakhir, tapi 2 bulan terakhir kita melihat ada perbedaan yang signifikan pada elektabilitas keduanya. Saya ada satu pertanyaan terakhir. Kira-kira ini kan jaraknya dari sekarang sampai ke pilkada ini masih sekitar 11 hari lagi. Kira-kira dari melihat data-data sekarang, apakah datanya akan relatif stabil atau akan ada dinamika di lapangan menurut Mas Denny? Iya, kalau kita melihat tingkat pengenalan pemilih yang belum full ya sebetulnya 71 itu kan masih ada 29% yang belum tahu Pak Andika. Artinya masih ada ruang kosong yang masih bisa diisi oleh Pak Andika. Begitupun dengan Pak Ahmad Lutfi 67. Masih ada 33% yang bisa diisi gitu ya. Karena itu ruang untuk perubahan elektabilitas itu sangat terbuka. Bagaimana para calon mengisi kekosongan itu, pemilih yang belum tahu diperkenalkan dengan sesegera mungkin oleh, tentu saja tidak bisa mengandalkan seorang calon berjalan ke setiap pemilih gitu ya, tapi lewat media sosial, lewat tim sukses yang bergerak, relawan, itu saya kira masih ada ruang untuk terjadinya perubahan secara dinamis dalam walaupun 11 hari lagi gitu ya. Dalam banyak kajian kita juga sering sebetulnya menanyakan kapan orang memutuskan pilihan misalnya. Itu seringkali cukup besar itu yang menentukan pada hari H saja banyak. Itu pemilih itu pada dasarnya masih terus wait and see, melihat, mempertimbangkan sampai pada detik terakhir mereka masuk ke bilik suara baru yakin mereka harus pilih, itu cukup banyak. Jadi kerja sosialisasi ini masih sangat menentukan. Sangat menentukan, terus bekerja mempengaruhi pemilih untuk bisa memilih masing-masing calonnya. Oke, siap. Jadi kesimpulannya dari data-data tadi yang dikemukakan oleh Mas Denny Irvani, kita melihat di sini elektabilitas sementara ketika survei ini dilakukan. Pak Andika Perkasa Hendra Prihadi mendapatkan dukungan 50,4%, kemudian Ahmad Lutfi Tajasin 47%, masih ada yang belum menjawab 2,6%, dan selisih
dari dua pasangan ini 3,4%, yang tadi menurut dari penjelasan Mas Denny ini di bawah 2 kali margin of error, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang unggul dari kedua pasangan ini untuk sementara ini. Tetapi kalau kita lihat dalam rentang waktu 2 bulan terakhir, ada perkembangan di mana ada kenaikan suara yang secara statistik signifikan pada pasangan Andika Hendy, sementara sebaliknya dari pasangan Lutfi Tajasin juga mengalami penurunan ya dalam 2 bulan terakhir. Walaupun dalam sebulan terakhir tidak ada perubahan berarti dari kedua pasangan. Nah, tadi kita juga menemukan bahwa kuantitas dan kualitas popularitas Andika ini terlihat mengalami kenaikan signifikan dalam 2 bulan terakhir, konsisten tadi dengan kenaikan suara. Sementara pada saat yang sama popularitas Ahmad Lutfi tidak banyak perubahan. Dan yang tadi terakhir dijelaskan oleh Mas Denny bahwa ke depan ini, 11 hari ke depan ini masih mungkin terjadi perubahan dengan segala macam penjelasannya, karena itu kerja-kerja sosialisasi dalam berbagai bentuk itu akan sangat menentukan bagaimana nanti publik benar-benar menentukan pilihan di hari H tanggal 27 November 2024. Saya kira itu kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam rilis hasil survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.